Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti janji kita kemarin ya Bang Hen, kita mau ceritain kronologi soal kasusnya Bang Henry yang kena saldo negatif guys. Jadi sebelumnya ada juga teman kita yang kena, itu adalah pokoknya teman kita juga, itu kena sebesar 650. Teman kita kena 650 saldo negatif. Nah kalau Bang Henry ini kemarin kena sekitar 400.000 lebih lah ya Bang Hen ya. Nanti saya cantumin di layar teman-teman, itu untuk perihal apa namanya yang tertera di aplikasi tuh ya. Jadi kronologisnya kita langsung aja. Pertama-tama itu waktu itu di tanggal 9 Desember kita biasa kalau habis on beat kita pasti kumpul tuh ya Bang Hen, betul, ngopi ya, ngobrol-ngobrol lah, itu di Jalan Joyo Martono di Angkringan tuh. Pas itu nggak lama Bang Henry datang teman-teman, sekitar habis maghrib atau habis sisa kalau nggak salah. Habis sisa Ya, habis sisa. Ya pokoknya habis sisa jam 7-an lah teman-teman ya. Jadi Bang Henry datang, tiba-tiba itu ngeliat di aplikasi di bawah tiba-tiba ada notif guys, yang biasanya saldo minus tuh. Iya. Tiba-tiba Bang Henry dapat saldo negatif, yaitu tadi 400.000 lebih ya. Betul. Nah itu kita bingung tuh, kenapa tiba-tiba langsung saldo negatif gitu. Tapi sebelumnya kita memang udah tahu ya Bang Hen ya, di kasusnya teman kita itu ini sama nih kasusnya, itu karena pelaporan dari CS Bang Hen. Karena di bawahnya itu ada keterangannya, nanti saya tampilin. Jadi buat ngelihat keterangannya itu teman-teman nanti adanya di transaksi. Iya. Diklik transaksi, terus yang di saldonya tuh minus 400.000 itu ada keterangannya di bawah itu, pokoknya barang rusak atau hilang. Jadi pelaporannya itu barang rusak atau hilang Bang Hen. Nah Bang Hen inget-inget nih, kira-kira akhir-akhir ini sempet ada trouble nggak saat pengiriman? Jadi waktu itu nggak ada ya. Aman ya. Tapi sempet, oh itu nanti pas ketika kita samperin CS. Oh yang iya. sempet nginget tuh Bang Henry. Jadi ini kita runut dulu dari awal ya teman-teman ya. Nah pas di situ kita langsung nggak pakai basa-basi, langsung chat live agent. Karena ya disitulah tempat kita untuk mengetahui itu di tanggal berapa. Jadi itu orderan yang dilaporin itu di tanggal berapa, karena kita nggak tahu nih ya Bang Hen ya, karena nggak ada notifikasi, nggak ada pemberitahuan, nggak ada yang bahkan dari CS pun nggak ada nih yang telepon langsung ke Bang Henry kalau memang barangnya rusak atau hilang gitu. Nah jadi kita langsung chat live agent, kita tanya di situ untuk perihal nomor pesanannya, kan di situ ada tuh Bang Hen ya, di transaksi nanti di bawahnya ada tuh teman-teman, nomor pesanan sekian, barangnya rusak atau hilang. Nah itu pas kita tanya dikasih tuh sama chat live agentnya, ternyata itu orderan di tanggal 31 Oktober 2024. Jadi range jaraknya dari tanggal 31 Oktober ke tanggal 9 Desember Bang Henry terima saldo negatif, itu kurang lebih 1 bulan lebih seminggu teman-teman. Selama itu ya Bang Hen. Iya. Jadi Bang Hen lupa guys. Kira-kira diinget-inget, pernah nggak ada trouble nganter barang atau jatuh atau ketuker atau mungkin jatuh di jalan terus hilang gitu kan Bang Hen ya. Bener-bener lupa guys. Ya udah mau nggak mau kita chat live agent lagi, kita tanya lagi. Jadi kita pas kita tanya di chat live agent itu untuk ini alamat pengantarannya Bang Hen yang di nomor pesanan tersebut, karena kita nggak tahu, cuman dikasih nomor pesanan doang. Iya. Jadi kita nggak tahu guys itu pengantaran pas kemana tuh gitu. Nah pas kita tanya chat live agent itu dikasih tahu untuk alamatnya, tapi untuk nomor telepon nggak dikasih. Iya. Karena itu privasi. Tapi sebenarnya untuk alamat pun privasi harusnya gitu. Tapi nyatanya memang dikasih. Nah pas kita mengetahui alamat di nomor pesanan tersebut, kita nggak pakai lama, beberapa hari kemudian
kita langsung datengin tuh Bang Hen. Iya. Ya kan? Nah, kita sempat datengin, itu ada di video saya sebelumnya, teman-teman. Pas kita datengin ke sana, itu kita berapa orang ya? Rame. 6 orang. 10 ya. Ya pokoknya lebih dari 3 orang lah, teman-teman. Iya. Karena memang takutnya kita mikirnya dari awal sebenarnya kita nggak mau sujon dulu ya. Pengen berpikir positif dulu, teman-teman. Kira-kira itu oknum atau memang kesalahannya di mana gitu, karena kita belum tahu nih letak kesalahannya di mana, ataukah bener Bang Henry yang salah karena lupa juga kan, udah sebulan yang lalu, bisa juga ketuker sellernya salah ngasih barang, jadi kita banyak kita mikirnya banyak lah, nggak satu sisi aja gitu kan, karena kalau barang rusak atau hilang ya di situnya, kalau hilang kita pikir nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin kalau hilang, karena kalaupun hilang pasti driver juga bakal konfirmasi ke customer. Nggak mungkin kita lepas tangan gitu aja. Karena ya ordernya juga harus kita selesaiin kan. Iya benar. Gitu. Kalaupun kita cancel, barang harus balik ke seller. Jadi barangnya itu harus ada kalau hilang ya teman-teman. Tapi nyatanya enggak. Dan kemungkinan kedua barangnya rusak, Bang Hen. Karena udah 1 bulan yang lalu, Bang Henry nginget-nginget, lupa juga. Tapi Bang Henry sempat mengingat tuh yang soal katanya pernah jatuh barangnya Bang Hen. Iya, ingat. Nah, cuma emang itu nggak tahu teman-teman, itu di bener pesanan yang itu atau yang mana? Karena ya dari 1 bulan dari tanggal 31 ke tanggal 9 itu udah banyak banget pengantaran yang udah diantar nih sama Bang Henry. Apalagi Bang Henry ini kan udah sering banget dapat same day barangnya, jadi lebih dari 1 guys. Ya wajar lah kalau misalkan lupa gitu. Sempet nginget, tapi karena buat mastiin, ya udah kita langsung datang aja ke CS-nya. Nah, jadi kita datang tuh ke CS Bang Hen. Ya, di hari apa sih waktu itu? Selasa ya? Dari Selasa ya. Hari Selasa, tanggal berapa tuh? Selasa. Wah lupa lah. Pokoknya hari Selasa lah. Ada di video saya guys. Di video saya sebelumnya tuh yang rame-rame tuh, yang ada Babe, Alpin, ada Bang Nando, pokoknya rame lah. Kita datang tuh ke kediaman CS tersebut karena sesuai dari nomor pesanan yang itu dan alamatnya juga di situ. Pas kita datang, kita ketemu sama security dulu di depan. Security komplek guys. Tapi alhamdulillahnya security-nya juga welcome ya. Welcome, nggak langsung yang mau ngapain gitu. Ya kalau misalkan curiga-curiga dikit wajar lah, karena itu tugas dia kan. Nah, yang penting kita menyampaikan dengan baik, gitu kan ya. Kita sampein, kita mau kemana, keluhan kita, bahkan di aplikasi kita kasih unjuk juga. Di aplikasi beserta chat dari live agent. Kita kasih unjuk guys. Kita kasih unjuk, si security-nya ngerti gitu. Akhirnya kita sebelum masuk, jadi ada 2 security nih, yang jaga di depan sama yang di dalam. Iya. Nah, security yang di depan itu kontak dulu security yang di dalam buat ngelihat dulu apakah ada orangnya atau enggak. Bener kan ya? Betul. Jadi pas dicek ke dalam, nggak lama keluar, ternyata security yang di dalam itu ngasih tahu bahwa orangnya lagi nggak ada di rumah. Ya Bang Hen ya, nggak ada di rumah, lagi kerja. Di situ cuman ada ibu-ibu lanjut usia gitu ya. Bahkan security-nya juga menyarankan buat ngelihat langsung ke dalam. Jadi Bang Hen sendiri nih yang masuk tuh pada saat itu. Ya buat security-nya bilang memastikan, takutnya dia ngumpet-ngumpetin atau melindungi gitu kan. Jadi Bang Henry masuk nih. Nah mungkin coba boleh jelasin sedikit Bang Henry pas masuk ke dalam. Soalnya saya nggak ngikut guys, saya nunggu di luar. Yang masuk itu Bang Henry nih. Coba boleh diceritain nggak sedikit pas masuk tuh Bang Hen? Pas masuk itu saya itu ke kediaman beliau itu emang benar sih, yang orang tuanya dari customer ini, orang tuanya. Iya. Ya, pokoknya ibu-ibu lanjut usia. Ibu lanjut usia, tua lah gitu ya. Udah tua, iya. Terus saya pas saya tanya ke ibu-ibu lanjut usia ini, katanya orangnya lagi kerja gitu, pulangnya malam gitu.
Jadi yang kerja dua-duanya nih, Dua-duanya. suami istri. Iya, sama istri. Terus Terus pas tanya mas security, gimana nih, mau nunggu sampai malam apa mau nanti balik lagi di hari libur gitu. ya udah tuh gitu aja. Langsung keluar apa ada omongan-omongan lagi tuh? Langsung keluar gitu. Oh, langsung keluar. Iya, Karena emang nggak ada yang bersangkutan. nggak ada yang bersangkutan. Iya, udah. Ya, jadi pas Bang Henry keluar itu benar Bang Henry udah mastiin orangnya nggak ada guys. Nah di situ security-nya benar-benar welcome. Terus dia nyaranin buat datang di kemudian hari. Iya. Di kemudian hari teman-teman, di hari libur. Karena security-nya juga sempat nasehatin juga tuh. Sebenarnya dia nggak apa-apa, kita nungguin, nggak masalah. Nggak masalah guys. Iya. Tapi dia nasehatin, takutnya orang baru pulang kerja, Iya. kita masuk tiba-tiba ditanya ini itu Iya. nanti malah emosi atau ya namanya kerja kan capek tuh. Iya. Kita juga pasti sebagai driver balik kerja capek, kalau ada masalah kesel lah, Iya, emosi lah betul. pasti. Jadi takut malah jadi nggak dapet titik temu Betul. gitu. Tapi itu saya berterima kasih banget lah sama security yang jaga di situ ya. Iya. Saya nggak bisa kasih tahu namanya dan tempat kompleknya juga karena itu privacy guys. Nah, jadi kita putusin buat balik pada hari itu kita sempat nunggu tuh Bang Hen sampai habis maghrib kalau nggak salah. Iya. Kita sempat nunggu tuh, nongkrong dulu nggak jauh dari tempat kediaman CS tersebut guys. Kita sempat nunggu gitu sampai akhirnya ya udah kita putusin buat pulang balik. Nah di situ Bang Henry mau coba lagi di hari Minggunya ya Bang Hen. Itu udah ada juga di video saya sebelumnya guys, nanti tinggal tonton aja biar nggak salah tanggap nih, biar nggak salah paham nih ya, Iya. biar runut gitu. Nah terus kita datang lagi tuh hari Minggu, tapi kita cuman berempat Oh iya, benar. berempat sama Bang Henry, saya, Polasri sama Abang Farhan. Tapi kita jalan bertiga, Bang Farhan nyusul dari Bintara. Iya. Sendiri ya. Sendiri. Nah singkat cerita langsung sampai di lokasi. Kita nggak pakai lama, nggak pakai nunggu karena biar nggak buang-buang waktu. Takutnya kesiangan ntar orangnya pergi jalan-jalan atau apa karena liburan. Kita langsung tuh ke tempat itu lagi teman-teman. Ketemu sama security yang berbeda, Iya. bukan yang kemarin guys. Kemarin. Karena sip-sipan mungkin ya. Iya. Udah beda security nih. Pas kita datang ya udah kita ulang lagi ceritain permasalahannya, kita kasih unjuk aplikasinya gini sama bukti chat live agent-nya udah sempat kita SS juga. Cuma kemarin sempat dihapus tuh yang chat live agent-nya. Ya. Oh iya, benar. Jadi kita nggak bisa nampilin guys. Pokoknya kalau misalkan teman-teman dapat masalah kayak gini, itu bisa langsung chat live agent buat nanya ya itu tadi alamat yang sesuai nomor pesanan tersebut. Ya. Itu pokoknya tanya aja sesuai permasalahan teman-teman. Kalau ini kan masalahnya saldo negatif. Nah kalau misalkan case-nya sama ya udah boleh sama gitu juga. Intinya buat nanya perihal saldo negatif ini gitu, tentang nomor pesanan yang udah tertera di situ. Nanti chat live agent itu bakal ngasih tahu ya teman-teman. Nah udah pokoknya pas kita cerita, kita kasih unjuk aplikasinya bla bla bla. Security-nya ya udah sama, bakal masuk ngedampingin kita. Oh ya, di hari sebelumnya kita didampingin juga ya sama security. Didampingin juga guys. Jadi buat penengah lah gitu, takut ada apa-apa gitu kan. Kita juga sebenarnya ke sana nggak pengen cari ribut. Kita cuman pengen tanya kejelasan aja gitu kan. Nah, pas kita masuk ke dalam, alhamdulillah ketemu sama, tapi itu sama suaminya. Iya, sama suami. Tapi kita nggak tahu itu suaminya atau siapa. Tapi kayaknya si suaminya. Ya. Karena di pesanan tersebut atas nama perempuan. Nah, pas kita datang tanya permasalahan tentang saldo negatif, si CS-nya ini yang kita datengin, dia bingung guys. Bingung kan? Bingung cuman ya pokoknya kita agak debat-debat dikit lah. Iya. Agak debat-debat dikit. Intinya
dia bingung karena pertama bukan dia yang pesan, kedua tentang pelaporan dia juga pasti nggak tahu, karena mungkin bukan dia yang lapor gitu kan, istrinya atau ya istrinya lah pastinya lah yang pesen lah, pokoknya yang bersangkutan gitu kan. Terus setelah debat-debat panjang, akhirnya si customernya minta nomor telepon Bang Henry sama nomor pesanannya, jadi untuk ditanyakan ke istrinya gitu ya Bang Hen ya. Iya, betul. Jadi nanti katanya kita bakal dikonfirmasi lagi kalau memang betul itu pesanan yang diantar sama Abang Henry gitu guys ya. Udah tuh, habis itu ya udah kita langsung cabut, tinggal tunggu konfirmasi aja teman-teman. Iya. Bener ya Bang Hen? Betul. Nah terus nggak lama kemudian kita pengen mengarah pulang, Iya. posisi lagi di pom bensin, pengen isi bensin, Iya. tiba-tiba Bang Henry ditelepon. Nah itu saya nggak tahu tuh, coba Bang Henry bisa kasih tahu tuh pembicaraan pas di telepon apa tuh? Iya, pas ditelepon kan yang pas lagi ngisi bensin tuh, yang dari suaminya ini, suami customer-nya ini, nelpon, Gimana tuh? Mas, lagi di mana Mas? Gitu. Masih jauh nggak dari rumah saya gitu? Masih dekat kali? Iya, masih dekat, masih dekat nggak dari rumah saya gitu? Oh masih dekat, ini lagi ngisi bensin saya. Emang kenapa Pak gitu? Bisa ke rumah saya lagi nggak gitu? Kan bilang gitu. Oh bisa, soalnya saya lagi deket juga di pom bensin nih. Gitu. Dekat lah. Iya masih dekat. Terus apa lagi tuh? Ya udah, kalau misal masih deket nanti ke rumah aja ya Mas gitu. Soalnya saya udah hubungin istri saya, ntar saya jelasin di sini gitu, di rumah. Gitu. Ya jadi nggak lama dapet telepon itu, kita langsung nggak pakai lama menuju ke customer lagi, balik lagi guys. Ya itu sesuai sama di video saya sebelumnya tuh. Pas kita balik lagi, ternyata, waduh, ini murni kesalahan Bang Henry, guys. Jadi memang di situ ada, jadi si customer ini masih nyimpen buktinya tuh. Iya. Tapi dia sih nggak marah ya, customer sih nggak marah guys. Dia ngomong baik-baik ke kita gitu. Bahkan si suaminya juga tadinya emang niatnya juga mau bantu, cuma karena pengen tahu dulu duduk permasalahannya, bingung juga, makanya nanya dulu gitu kan. Udah tuh pas kita datang, dia ngasih buktinya, nanti saya tampilin guys ya. Itu memang murni kesalahan Bang Henry. Itu sesuai sama apa yang dipikirin Bang Henry sebelumnya guys, yang tentang paketnya jatuh. Nah itu ternyata memang benar pas kita lihat total belanjaannya itu sekitar 400.000 lebih ya Bang Hen. Betul. Nah jadi di situ Bang Hen sempet ganti rugi tuh, ganti rugi secara langsung ya Bang Hen. Sempat ganti rugi secara langsung, itu coba bisa dijelasin nggak tuh berapa gantinya di situ? Gantinya sih yang pas saya di hari itu ya, saya jujur itu bilang, Bu ini ada insiden Bu gitu. Jadi nanti ada chatnya guys. Ada insiden di jalan tadi saya ada insiden barangnya jatuh gitu, terus udah berserakan lah gitu, udah berserakan gitu. Terus ini gimana Bu ya gitu. Terus customer itu bilang, waduh gimana ya Mas ya, saya soalnya ini juga pesanan dari ini orang gitu. Oh dia bilangnya gitu? Iya pesanan dari orang, kalau saya yang mesen sendiri ya bisa saya bantu lah, kalau ini pesanan orang jadi saya nggak bisa bantu gitu. Gitu. Nah pas habis itu langsung tuh saya ganti 170.000 noh. Sesuai yang di total. Sebelumnya di jumlah dulu tuh belanjaan dia berapa itu. Tapi di situ totalan 400.000. Iya, pas sebelumnya nggak tahu tuh kok bisa 170, apa dia ada yang belum dimasukin belanjaannya gitu. Oh mungkin listnya ada yang kurang. Ada yang kurang, ada yang belum lihat, iya. Jadi di total itu cuman ada 170. Akhirnya ganti langsung. Ganti langsung di hari itu. Di hari itu. Terus gimana tuh? Abis itu
nggak lama, Selang berapa hari? Selang seminggu ya. Seminggu. Selang minggu dia TF balik tuh 170. Oh, itu berarti dia lapor. Iya. Ternyata. Oh, Balik ternyata nih. dia lapor guys. Mungkin dia ngeh kali ini nggak sesuai. Nah, iya. Karena barangnya kan totalannya 400.000. Guys. Iya. Bang Henry ganti 170.000. Akhirnya dia lapor tuh, mungkin ya. Iya, lapor. Tapi itu pelaporannya guys ya, itu di tanggal 31 Bang Hen. Di hari itu. Di hari itu. Ada di situnya, Iya. nanti kita cantumin ya teman-teman. Iya. Lapornya memang tanggal 31 itu pas kejadian. Mungkin pas Bang Henry udah balik. Nah mungkin dia nggak tuh 175 tapi kurang gitu. Iya. Akhirnya dia nyari solusi ya itu lapor dengan barang rusak atau hilang, Iya. teman-teman ya. Nah setelah itu mungkin udah clear tuh, udah diajuin terus diterima. Iya, diterima. Akhirnya saldonya pengembalian dananya itu langsung masuk ke si customer tersebut. Iya. Tapi itu masuknya ya Bang Hen ya, kalau saya lihat di situ itu masuknya cuma 200.000 teman-teman. Iya. Nah itu saya juga nggak tahu tuh kenapa masuknya cuma 230.000 kalau nggak salah. Iya, 200 gitu. Nah mungkin bisa gini Bang Hen, jadi pas itu kan di situ ada tulisannya diskusi bersama Shopee. Jadi di situ mungkin ditanya kronologi. Ditanya kronologi, mungkin pas Bang Henry ganti 170.000 itu ada di kronologi itu gitu. Jadi udah diganti secara langsung. Iya. Nah, jadi kan pas dia dapat 230 sama ditambah 170 itu pas Iya, 400. Iya, iya. Nah, mungkin kalau saya ngiranya di situ, tapi ini nggak tahu ya. Iya, iya. Kalau kita secara hitung-hitungan di situ tuh. Nah, tapi yang jadi permasalahan kalau memang itu dihitungnya sama yang Bang Henry ganti 170, harusnya saldo minus negatifnya Bang Henry juga 200. Iya, harusnya gitu. Gitu. Karena dibayarkan ke CS 235.000 Bang Hen. Iya. Jadi di situ ada teman-teman, nanti saya tampilin lah. Nah, yang jadi permasalahan di situ, kenapa Bang Hen tetap saldonya dipotong 400 sekian lah, sesuai sama nominal harga barangnya. Iya. Tapi masalah hitung-hitungan ini bisa diralat, takutnya saya salah teman-teman. Ini kan kita cuma menduga-duga doang ya. Iya. Tapi kalau di perhitungan kayak gitu, bener kan? Bener. Jadi 230 sama ditambah 170 tuh, iya. Bang Henry ganti. Totalnya 400. Untuk hitung-hitungan nggak tahu lah. Pokoknya intinya di situ cuma kita kira-kira aja Bang Hen ya. Tapi yang jadi permasalahan di sini kenapa saldo Bang Henry ini tetap dipotong 400.000 gitu. Nah, terus setelah itu gimana tuh? Udah pas di TF balik sesuai nggak sama yang Bang Henry kasih 170? Sesuai. 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 Jadi sesuai guys. Memang ada buktinya juga, ada bukti chatnya nanti adalah kita cantumin juga di situ. Jadi sebenarnya ya udah bener-bener Bang Henry ganti full. Iya. Ya Bang Hen. Iya. Karena saldo negatifnya dipotong sesuai dengan harga belanjaannya. Gitu. Mungkin yang jadi pertanyaan itu aja tadi, yang soal kenapa Bang Hen dipotongnya full, terus masuk ke customernya cuma 235. Ini kita bukan bela customer atau bela siapapun ya. Iya. Ini kita cuman kejelasannya aja nih, di mana gitu. Nah, jadi udah tuh setelah ini langsung balik lagi ke pas kita balik ya ke CS. Akhirnya ya udah kita akui kesalahan Bang Henry karena memang salah kita juga. Dan si customer juga apa ya, nggak masalah sih dia mah ya. Iya. Jadi dia juga welcome guys, karena sebenarnya di akhir juga dia ngomong gini, saya mah kalau tahu permasalahannya saya bantu mau, karena dia saya juga pekerja, dia ngomong gitu. Iya. Iya, sayangnya kita nggak bisa nge-record guys. Pengen VN tadinya pengen kita rekam tuh suaranya, tapi ya udahlah nggak apa-apa lah. Karena ya kita mah pengen cari aman, nggak pengen terjadi sesuatu hal yang gimana nanti ke depannya. Kita cuma pengen tahu kejelasannya aja guys, jadi biar kita juga nggak bingung, dan Bang Henry juga bisa tenang gitu. Karena kalau memang murni kesalahan Bang Henry ya udah diterima ya Bang Henry. Iya benar. Nah tapi ini beda ya case-nya sama teman kita yang kemarin teman-teman. Itu beda.
Jadi dia juga sempat udah datengin CS-nya, tapi nggak ketemu guys. CS-nya itu nggak ada. Dia ketemu sama orang ngakunya nggak tahu siapa. Dia bilang katanya saudaranya atau bukan gitu. Dia bilang orang yang bersangkutan ini udah pindah 4 tahun. 4 tahun Gitu. Jadi pertamanya dia bilang, nah kan si teman kita ini sempat telepon dulu. Katanya udah pindah ke daerah mana yang kemarin ya? Jonggol. Pok, kemarin daerah mana? Jonggol ya? Jonggol. Jadi katanya udah pindah ke Jonggol, tapi pas ketemu orang yang di situ, yang ngakunya saudara atau siapa, bilangnya pindahnya ke Bekasi. Ya, itu udah aneh tuh. Pindahnya ke Bekasi, bilangnya udah 4 tahun. Iya. Padahal baru beberapa lama ini dia ngirim paket ke situ. Iya. Nah itu, jadi ini memang ada case-nya sama, tapi mungkin beda-beda nih. Kalau Bang Henry kan memang kesalahan Bang Henry. Tapi ada juga yang benar-benar oknum guys. Bener-bener ada oknum juga. Memang sengaja tuh dia pesen barang, terus sengaja ngelapor Bang Henry. Jadi biar barangnya dapat, duit pengembalian juga dapat. Gitu. Nah, jadi ini saya mau ngasih lihat contoh dulu sedikit. Jadi kemarin ada yang DM saya, itu pokoknya ada sobat Jos kita juga. Belum lama nih, baru kemarin. Jadi sama, dia juga kena saldo negatif guys. Itu sebesar 279.000. Itu nanti bisa saya tampilin di situ. Itu waktu transaksinya, pengurangan saldonya di tanggal 16 Desember 2024. Jadi benar-benar baru banget nih, anget. Jadi 2 hari yang lalu, 16 Desember guys ya. Nah terus akhirnya dia datang tuh. Saya saranin buat tanya chat live agent sama buat nanya alamatnya di mana sesuai dengan nomor pesanan yang dilaporkan. Dia datang ke rumah customer tersebut. Aduh sorry guys, rame banget nih, banyak bocah. Jadi dia datang terus langsung nanya tuh, tanya barangnya. Kalau emang hilang atau rusak, coba pengen lihat barangnya. Ini saya nggak datang langsung, nggak ikut karena memang ini via DM nih, via DM. Terus dia mungkin nanya barang sama ininya mana. Pertama ngelak katanya. Pertama ngelak. Jadi ini yang pesen sama istrinya. Jadi pakai aplikasi Shopee Marketplace istrinya, katanya nih. Ini saya nggak mengada-ngada guys ya. Ini juga buktinya ada nih. Nanti saya tampilin di situ. Dia pertama ngelak, dipojokin terus. Jadi itu pesennya ban motor, Bang Hen. Pesen ban motor guys. Nah setelah terus ditanya, di-push terus, akhirnya dia ngaku guys gitu. Nah dia nanya sama suaminya juga. Ternyata kebetulan suaminya itu juga driver Shopee guys. Driver Shopee juga Bang Hen. Tapi kita saya juga nggak nanya namanya siapa. Itu juga nggak bakal kita tampilin juga kalaupun tahu. Tapi katanya si drivernya ini bilang nggak tahu menau, si suaminya nggak tahu menau soal itu. Dia taunya istrinya pesenin ban buat motor dia, mungkin buat narik kan, bannya udah jelek kali atau apa diganti. Dia nggak tahu menau. Nah akhirnya pas di push terus sama yang dilapor sama teman kita, akhirnya ngaku teman-teman. Jadi di situ harga bannya itu 257.700 totalnya di situ guys ya. Nah jadi ini sama guys. Ini diajukannya pada tanggal 7 Desember. Diajukannya pada tanggal 7 Desember pelaporannya ya. Nah terus disetujuinya tanggal 13 Desember. Itu range-nya udah seminggu tuh. Seminggu. Nah terus dari tanggal 13 pengurangan saldo negatifnya itu di tanggal 16. Jadi mundur lagi 3 hari. Itu kayaknya aduh ruwet ini. Ruwet guys, bener. Nah itu di situ ada, jadi langsung saya arahin buat chat live agent. Pokoknya buat jadi satu-satunya jalan buat biar saldo negatif kita dicabut gitu, biar balik lagi seperti semula, itu kita harus cabut laporan tersebut guys.
jadi harus cabut laporan gitu. Tapi kalau memang itu murni kesalahan dari customer atau mungkin memang ada oknum lah gitu ya, itu baru nanti saldo negatifnya mungkin bisa jadi saldo positif diganti gitu. Nah ini kemarin sempat udah chat live agent ya, mungkin teman-teman bisa lihat di situ, ngajuin jadi itu bla 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 saya mau cabut laporan. Nah itu balasan dari customer, terus kita kasih nomor pesanannya yang ini, sama ada yang hashtag di bawahnya juga tuh, ada 2 kan nomor pesanannya. Cabut laporan, cabut seperti ya. Pertama nih bingung nih di chat live agent customer service bingung mengenai cabut laporan seperti apa ya kak, boleh dibantu infoin detailnya. Lah gimana? Jadi di situ mungkin dijelasin lagi tuh, itu kesalahan dari saya kak. Jadi kan ini kita cabut laporan itu harus di aplikasi Shopee Belanja Marketplace yang si orang tersebut. Jadi harus di aplikasi orang tersebut yang pesen guys, yang ngelaporin kita lah, harus di aplikasi itu buat cabut laporannya. Nah jadi ini buat si customernya ya teman-teman ya. Nah terus nextnya itu ada lagi lanjutannya mengenai dana, dan juga ini udah langsung disingkat ya. Produk yang udah kakak terima, kakak tidak perlu khawatir terkait hal ini. Aku akan buatkan laporan ke tim terkait supaya dilakukan pengecekan lebih lanjut. Pertama itu tuh dicek dulu. Oke siap. Oh ini udah selesai nih sebelumnya. Jadi ini nih, ini yang sebelumnya guys. Jadi udah dicek, set, singkat langsung ada nih di bawahnya. Mengenai laporan kakak sebelumnya di nomor pesanan tersebut, saat ini aku bantu note dan sampaikan ke tim buat cabut laporannya. Nah itu baru tadi selanjutnya chatnya yang ini yang terakhir, nanti saya tampilin di situ. Dan akhirnya kita cuma tinggal tunggu aja. Ini kita nggak tahu nih bener-bener bakal dicabut atau enggak. Tapi kalau keterangan yang dari chat live agent itu tadi, saat ini aku bantu note dan sampaikan ke tim buat cabut laporannya. Nanti untuk berita selanjutnya hasilnya seperti apa nanti bakal saya update lah teman-teman. Nah udah jadi itu ya Bang Hen. Iya. Itu kronologi soal kemarin permasalahan saldo negatif yang dialami sama kawan kita Bang Henry. Mungkin di luar sana banyak juga yang mengalami hal yang sama Bang Hen. Mungkin kalau pesan saya buat aplikator dulu ya, kayaknya jangan terlalu lama untuk memvalidasi hal tersebut. Jangan terlalu lama, jadi biar kita juga nggak bingung gitu. Ya paling lama 3 hari masih kita masih masuk akal lah. Tapi kalau udah 2 minggu, udah sebulan, itu bikin kita jadi bingung gitu. Kesalahan kita yang mana, di barang yang mana gitu. Kan nanti yang repot tim Shopee sendiri. Karena kita bakal chat live agent buat nyari tahu, buat ngecek lagi. Kan yang ribet Shopee lagi jadinya. Tapi kalau misalkan prosesnya cepat, memvalidasinya cepat, itu kita tahu, masih inget tuh kalau 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu kita masih ingat. Dan kita masih bisa cross check, bisa kita datengin kalau memang kita nggak ngerasa barang kita rusakin di jalan, gitu ya Bang Hen ya. Nah itu mungkin pesan saya sih itu aja. Sama kalau bisa untuk permasalahan kayak gini nih ada mediasi antara pihak aplikasi, pelapor, CS, seller sama kita. Jadi kita sebagai driver jangan langsung dijat salah gitu. Dilaporin misalkan barang rusak atau hilang, kita nggak ditanya nih, nggak ditanya kan Bang Hen kan, bener nggak barang rusak di jalan kemarin, bener nggak barang sudah diterima sama customer dengan baik nggak, barangnya cacat nggak atau rusak atau apa, hilang ketuker, kita nggak ditanya, jadi kita nggak tahu gitu kan. Kalau bisa sih ada untuk mediasi itu ya, buat tim Shopee tolonglah ini di cross check lagi lah untuk sistem gitu. Nah untuk masalah pengaduan sama nih, kalau bisa tolonglah diadain pengaduan offline. Jadi buat kita sebagai driver nih
ada tempat buat ngadu gitu. Bukannya kita mau ngadu naikin argo lah atau apalah, ya itu mungkin kita juga punya keinginan seperti itu. Tapi kan namanya kita harus ngikutin sesuai SOP aplikator yang dibuat. Ya udah mau nggak mau kita ikutin. Cuman kan kadang kita di jalan nih mengalami kendala-kendala yang nggak bisa kita atasi sendiri. Seperti contohnya ini kasusnya Bang Henry, dan mungkin banyak juga di luar sana yang mengalami hal yang sama Bang Henry. Bahkan di Bandung juga saya punya sahabat juga di sana, itu Sobat Jos juga, banyak katanya teman-teman. Jadi masalah pelaporan ini nih gitu. Ya mungkin itu aja sih. Tolonglah diadain mediasi lah. Kita sebagai driver juga harus diikut campurin, karena masalahnya yang dikorbankan kita buat ganti barang tersebut secara tiba-tiba. Kita nggak tahu. Iya, kalau bener contohnya kayak Bang Henry nih. Itu masalah di waktu validasi juga Bang Henry lupa. Udah sebulan yang lalu guys. Mungkin kalau 3 hari yang lalu masih inget. Oh bener nih kesalahan saya. Ya udahlah, kita ikhlaskan. Udah kita ganti juga kan sama saldo negatif kan, sesuai barang yang dibeli gitu. Mungkin ini masalah waktu. Tolong untuk validasi jangan terlalu lama. Kita sebagai driver juga butuh kepastian. Jadi jangan abu-abu, kita bingung. Dan jangan sampai kita ngadu-ngadu kita disalahin juga. Kita mau ngadu kemana gitu, kalau bukan ke ya CS atau ini masalahnya sekarang nggak ada untuk pengaduan offline Bang Hen. Kita nggak punya, jadi di setiap wilayah itu kita nggak bisa ngadu offline gitu karena memang nggak ada kantornya. Ya, jadi di sini di Bekasi ada, itu cuman buat pendaftaran aja tuh. Buat pendaftaran aja, nggak ada buat pengaduan. Bahkan yang di Cilandak pun seperti kasus yang positif kemarin itu nggak dilayani karena memang nggak ada pengaduan offline. Jadi kita hanya mengandalkan chat live agent atau telepon. Kalau telepon itu makan pulsanya, buset. Guys, udahlah, nggak usah. Mungkin banyak lah yang udah pernah ngalamin lah ya. Ya mungkin itu aja teman-teman. Jadi untuk kedepannya, seperti yang sudah saya bilang, untuk mengatasi hal ini ya, sambil mungkin tim Shopee nanti ya kalau nonton video ini bisalah memperbaiki sistemnya. Jadi untuk mengantisipasi itu teman-teman bisa, ini sekali lagi saya katakan ya, buat setiap barang yang kita antar ya, minimal barang yang mahal gitu yang seharga 100 ribuan ke atas, itu teman-teman bisa screenshot alamat yang di aplikasi, nomor pesanannya, sama kalau bisa nomor teleponnya juga kita save. Itu kita simpan selama ya kurang lebih mau nggak mau 1 bulan sampai 2 bulan Bang. Karena ya gimana ya, ini kalau validasinya terlalu lama itu kita harus simpan karena itu buat bukti kuat kita teman-teman. Nah itu harus kita simpan. Jadi tadi screenshot alamat yang ada di aplikasi beserta nomor pesanannya. Karena nanti kalau teman-teman mendapatkan case yang sama seperti Bang Henry, itu kita cuman dikasih lihat nomor pesanannya sama alasannya gitu. Ya kita bingung, ini barang yang mana? Barang yang mana ya gitu. Nah kalau misalkan menghadapi case yang sama, itu teman-teman nanti tinggal chat live agent, minta alamat sesuai nomor pesanan yang dilaporkan. Nah nanti teman-teman datang. Secara kekeluargaan saya tidak menyarankan untuk melakukan tindak kekerasan guys ya. Jadi kita pakai kepala dingin dulu gitu. Kemarin juga kita aman ya, aman ya Bang Hen ya. Dan di si abang yang tadi saya kasih tahu juga itu aman guys. Jadi memang kita harus benar-benar pakai kepala dingin lah, jangan pakai kekerasan dulu. Kecuali memang udah ada tindakan-tindakan kekerasan, tapi itu pun harus mereka duluan yang mulai. Jadi kita jangan memulai duluan, takutnya nanti bela-belain uang 400.000 misalkan, kita jadi dilapor balik karena tindakan kekerasan tersebut. Nanti dia bisa visum, kita malah jadi repot guys, malah jadi menyusahkan keluarga di rumah. Intinya kita pakai cara baik-baik aja dulu. Jangan sampai ada tindakan kekerasan atau kegaduhan atau yang bikin jadi tidak nyaman di tempat orang gitu. Istilahnya gitu aja lah. Jadi Bang Hen apa nih? Punya masukan apa
tentang masalah ini nih. Selain dari tadi apa? Masalah validasi yang terlalu lama, sama ya kalau bisa kita diikut campurin untuk pelaporan gitu. Kira-kira ada masukan nggak? Ya yang penting sih ada bener sih tadi Bang Sony bilang pengaduan offline tuh itu penting tuh. Kalau ada ini ya itu aja sih yang cukup ya kalau ada permasalahan itu pengadaan offline ya. Karena kalau kita mengandalkan chat live agent, pertama makan waktu. Kedua, kita nggak bisa ngomong secara apa namanya, ya face to face, nggak bisa langsung gitu, nggak bisa satu-satu. Kalau di chat live agent kita nanya ini, tunggu dulu, dibalasnya kita nggak puas dengan balasannya, ntar kita tanya lagi di bawah, nunggu lagi. Jadi kita nggak puas. Kalau ada pengaduan offline, tatap muka langsung, cerita itu jelas ya Bang Hen ya. Jadi kita nggak buang-buang waktu gitu. Bahkan jadinya malah nggak ngeribetin Shopee juga. Iya, malah gitu. Intinya mah kita pengen jadi Shopee ini jauh lebih baik teman-teman. Jadi jangan sampai ada kejadian-kejadian kayak gini dinilai buruk. Iya. Gitu. Karena ya apa ya? Kalau menurut saya kita sebagai driver mungkin banyak di luar sana itu memang benar-benar kerja sungguh-sungguh buat keluarga, nggak ada yang mau aneh-aneh, nggak ada yang buat macam-macam. Kalaupun ada, memang ada oknum ya. Ini sekali lagi oknum memang ada, guys. Makanya kita sekarang harus berhati-hati, seperti yang tadi saya bilang itu, ya. Oke, jadi ini udah mau masuk asar, Bang Hen. Jadi semua clear, teman-teman. Tetap berhati-hati untuk ngebitnya, Sobat Jos. Bang Hen ada pesan satu kata-kata terakhir mungkin? Kata-kata motivasi, semangat atau apa? Kalau apa ya, lagi ngebit ya tambahin barang selamat dulu lah, jangan buru-buru gitu, jangan buru-buru sampai di tujuan. Udah yang penting selamat sampai tujuan gitu. Itu aja sih. Jadi ini untuk pengalaman masalah ini ya? Iya, pengalaman masalah ini. Jadi emang barang harus benar-benar selamat. Iya. Dalam kondisi packing masih terbungkus rapi. Iya. Jangan sampai ada cacat sedikit pun, guys. Karena ada cacat sedikit pun itu bisa jadi dilaporin nanti. Dan kita yang bakal kena saldo negatif. Kayak Bang Henry sekarang lagi kerja keras buat nambel minusan tersebut. Iya. Tapi alhamdulillah ya Bang Henry ya, udah lunas. Udah lunas. Karena dibantu ya teman-teman kita juga yang lainnya lah. Oke, jadi mungkin itu aja. Ini udah mau azan asar. Thank you Bang Henry, tetap semangat, dan buat teman-teman juga terima kasih selalu ngikutin channel ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat, dan saya doakan juga buat teman-teman selalu sehat dan rezekinya lancar. Izinkan saya dan Bang Henry pamit. Dari Bekasi Timur saya mengabarkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan kalimat kita yang salah atau menyinggung siapapun, dan perbuatan atau gestur kita yang tidak menyenangkan. Oke, jadi sampai jumpa di daily vlog selanjutnya.